sehingga saged anggendai wonten ing majelis taklim kajian cukup wonten ing yang menika. Selawat salam mugi tansah katepaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, lan sedaya pendhaipun ingkang satu tansah mawan-mawan sahabatipun wonten ing Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing yang menika Al-Ustaz Uki Sampurawo kadang jimat modal pramila tausiah kajian yang menika monggo ingkang kita hormati lan kita awali kita derekaken kanthi maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Modal dumugi pukul kan salam kan salam menit kita aturaken dumateng kita hormati Bapak Ustaz. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu yang saya hormati, para santri yang saya banggakan, khusus asatidzah Pondok Ibu Juraimi yang saya hormati juga, semoga yang hadir di majelis pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, istiqomah dan husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, pada bahasan terakhir dalam kitab Minhajul Muslim, setiap Jumat Wage kita mengkaji masalah akidah. Dalam kitab Minhajul Muslim telah dijelaskan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara logika dalam perspektif akal kita. Yang pertama, keberadaan alam, dan alam itu beragam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, dan nanti ketika mati alam akhirat. Itu membuktikan secara tegas logis adanya Allah, karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Kalau dikatakan kepada Bapak Ibu ada api, tapi tidak ada penyebab api itu, tidak ada yang membakarnya atau tidak ada pemicunya, kira-kira Bapak Ibu percaya tidak? Halo? Tidak. Kalau ada suara yang kita dengar betul-betul, kemudian katakan nggak ada apa-apa, Bapak Ibu percaya bahwa tidak. Kalau ada makanan tanpa ada yang membuat,
ini nggak masuk logika. Nah, adanya sesuatu itu pasti ada yang membuat dan menciptakan. Tidak ada yang mengakui yang menciptakannya kecuali Allah di dalam Quran. Maka Allah mengajak kita berpikir dalam surat At-Tur juz 25 juz 27 ngapunten ayatnya 35-36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, keduanya nggak mungkin. Manusia menciptakan diri sendiri atau tidak ada yang menciptakannya. Allah ngajak kita berpikir. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nggak mungkin. Am khalaqus samawati wal ardh, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, kata Allah. Bahkan mereka tidak meyakini. Itu secara logika pada pertemuan kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, keberadaan firman yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran. Ini jelas. Quran kita baca, kita tadabburi, renungi, amalkan, membuktikan secara tegas ada yang menurunkan, ada yang berfirman. Tidak mungkin ada bacaan kitab tanpa ada, ini tidak ada yang berfirman. Dan Quran bisa dibaca, ditadaburi, diteliti semuanya, nggak ada kesalahan yang membantahnya. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa membantah kebenaran Al-Quran, membuktikan secara tegas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat kauniyah di dalam Quran itu, ayat-ayat tentang pengetahuan. Satupun ilmuwan gak ada yang membantahnya. Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan jamaah, tapi kalau ada kebenaran ilmu pengetahuan di dalamnya, itu mesti hak, fakta, gak mungkin salah. Membuktikan bahwa Quran itu yang menurunkan Tuhan yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Yang ketiga, keberadaan aturan yang rapi di dunia ini, sunnatullah atau disebut sunnatullah, sebab akibat, itu membuktikan bahwa ada yang mengaturnya. Gak ada satupun manusia yang bisa keluar dari sunnatullah, gak ada. Kalau orang itu nek sampun yuswane sampun sepuh, saya lemah atau saya kuat sama lemah, ada yang tambah kuat? Tidak ada. Gak ada yang bisa melawan uban. Ada tidak yang bisa melawan uban? Mboten enten. Kemudian kalau orang itu ingin kenyang, dia harus makan. Ada tidak yang langsung kenyang tanpa makan? Tidak ada. Adik-adik, kalau kita ingin pandai harus ada tidak yang langsung pandai tanpa belajar? Tidak ada. Itu sunatullah Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari garis Allah ini. Kalau orang itu ingin punya anak, dia harus menikah. Yang bisa keluar dari sunatullah ya Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan sunatullah. Allah bisa membuat Maryam tanpa nikah bisa hamil. Allah bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat Nabi Ibrahim secara akibat kalau kena api itu pasti terbakar, tidak terbakar sama sekali. Hanya Allah yang bisa keluar, dan sunnatullah ini yang membuat Tuhan, yaitu Allah, bahasa kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita jelaskan tanda orang itu beriman kepada Allah. Yang kedua, setelah beriman kepada wujudnya Allah, yang kedua beriman, mengimani kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyah? Bapak Ibu dirahmati Allah, rububiyah itu al-ismu minar rabbi.
nama dari akar kata Rabb. Rabb itu apa? Wa ma'na rububiyah ta'ala lil asya'i qawluhu rabban laha. Dan makna rububiyahnya Allah Ta'ala terhadap sesuatu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Rabban, sebagai Rabb semuanya itu. Rabb itu maknanipun ay khaliqan laha, pencipta. Pencipta sesuatu niku Allah. Wa mudabbirun li amriha, pengaturnya sesuatu niku Allah, termasuk pemilik. Jadi kalau tentang Quran niku Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Maksudipun Rabb di sini Allah itu pemilik alam semesta. Allah niku pencipta alam semesta. Allah niku pengatur alam semesta. Berarti beriman kepada rububiyah meyakini ketiga niki jamaah di antaranya. Allah itu pemilik, Allah niku pengatur, Allah itu yang menciptakan. Yu'minul muslim bi rububiyatihi ta'ala li kulli syai'in. Seorang muslim hendaknya beriman kepada rububiyahnya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Wa annahu la syarika lahu fi rububiyatihi li jami'il alamin. Dan sesungguhnya Ia Allah tidak ada sekutu apapun di dalam rububiyahnya, penciptaannya, kepemilikannya, pengaturannya Allah li jami'il alamin, terhadap seluruh alam semesta ini. Apa yang dimaksud alam semesta jamaah? Yang dimaksud alam semesta itu selain Allah. Selain Allah itu alam semesta, baik manusia, jin, malaikat, alam dunia maupun alam akhirat, itu semuanya dinamakan alam semesta. Pada tafsir mungkin kalau jelaskan secara detail pendapat-pendapat alam semesta itu apa saja dari para mufassir. Tapi yang benar alam semesta itu selain Allah. Intinya selain Allah itu disebut alam semesta. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala. Dan karenanya semuanya itu karena hidayah Allah Ta'ala. Lahu awalan, baginya yang pertama, Allah itu yang memulai semuanya, segala sesuatu. Tsumma lil adillatil naqliyah wal aqliyah al atiyah tsaniyah. Kemudian pengarang kitab ini akan memaparkan dalil-dalil rububiyah Allah, baik secara nakli, dalil Quran maupun sunnah, atau dalil akal. Yang pertama yang dipaparkan oleh beliau adalah bukti rububiyah Allah. Apa tadi rububiyah? Pemilikan Allah, terus penciptaan Allah dan pengurusan Allah di dalam alam semesta. Dipaparkan oleh beliau bukti dalil nakli Al-Quran maupun sunnah. Yang pertama, ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi binafsihi, pengkabaran Allah Ta'ala tentang rububiyah dirinya. Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang menciptakan semuanya. Tidak ada satupun yang berani mengakui kecuali memang wong jahil betul-betul. Kan Fir'aun mengaku Tuhan semesta alam. Fir'aun itu, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Musa itu bantai gampang tentang surat Asy-Syu'ara. Karena para nabi itu cerdas, para nabi itu cerdas. Nabi Musa bantah Tuhan semesta alam. Fir'aun ketika tanya, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, Tuhan semesta alam itu siapa? Nabi Musa jawab,
qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan semesta alam itu adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak moyangmu. Logikanya kalau engkau itu Tuhan, terus Tuhan bapakmu itu sapa? Mosok Tuhan lahiri belakangan, kan aneh. Tuhan lahiri belakangan aneh nih. Jenenge Tuhan balita. Enggak masuk akal. Secara logika betul masuk akal. Fir'aun ngaku Tuhan terbantahkan dengan sendiri. Kalau manusia atau siapapun ngaku Tuhan, maka bisa diuji dengan logika. Alam semesta ini lebih dulu kamu atau alam semesta? Kalau dia bantah lebih dulu saya, buktinya apa? Enggak aja buktikan, enggak bisa membuktikan karena kamu itu dilahirkan atau kamu diciptakan, enggak bisa. Tuhan itu harus ada sebelum semuanya ada, asal dari permulaan. Itu logika secara akal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan untuk memperkuat keyakinan kita tentang keberadaan dirinya dalam Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, kemarin sudah pernah saya jelaskan jamaah sekalian, Allah itu terambil dari akar kata nopo. Kok hidup-hidup tiba-tiba maksud ada kata Allah. Allah itu dari mana diambilnya? Allah, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengambil dari akar kata Allah itu aliha ya'lahu ilahun. Aliha ya'lahu ilahun. Kemudian dikasih alif lam. Aliha ya'lahu ilahun. Maknanya menyembah. Kalau ilahun maknanya sesembahan. Dikasih alif lam, sesembahan secara khusus. Karena alif lam menandakan khusus. Jenenge itu isim ma'rifat. Sesembahan secara khusus jenenge Allah. Tidak boleh memberikan nama mengaku Allah kecuali sesembahan yang sejati. Sesembahan yang sejati itu hanya diberikan nama Allah. Sebagaimana Allah berfirman wonten surat Al-Hajj ayatnya 62 juznya 17, posisinya sebelah kanan baris agak bawah. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu Allah Tuhan yang hak. Yang hak itulah Allah, Tuhan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan yang selainnya Tuhan batil, tidak dinamai Allah. Karena Tuhan banyak. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Begitu juga Allah berfirman menetapkan rububiyahnya. Qul man rabbus samawati wal ardi rabbil alamin. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah siapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Qulillah, katakanlah ia adalah Allah. Ini banyak teng Quran. Allah satu-satunya yang dengan tegas jelas pencipta alam semesta ini, mengakui panjenengan dan siapapun Bapak Ibu saged ngaos teng Quran kuwatah sekali ayat-ayat tentang ini. Dan ayat yang lain seperti Ad-Dukhan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8. Tuhan langit dan Tuhan yang memiliki bumi, pengatur yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian termasuk orang-orang yang meyakini. Secara naluriah manusia itu meyakini secara fitrah yang masih murni. Buktinya apa manusia meyakini bahwa Allah itu sang pencipta. Allah sudah mengambil perjanjian anak Adam ketika masih di dalam
sulbi, tulang belakang, dereng dilahirkan manusia itu. Di dalam kandungan Allah menanyakan kepada janin niku, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ini wonten ing surat Al-A'raf ayat 172 surat Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah dari anak keturunan Adam, dari tulang sulbi mereka, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka anak-anak Adam mengatakan qalu bala syahidna, iya kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Tapi fitrah yang suci, yang masih murni niki Bapak Ibu terracuni oleh lingkunganlah yang membuat fitrahnya itu berubah. Kalau lingkungan bisa bapak ibunya boten keyakinannya boten benar, Yahudi, Nasrani atau lingkungan sekitarnya, ini yang membuat manusia itu berubah fitrah aslinya boten lurus. Sebenarnya kalau tidak ada yang meracuni, mewarnainya secara naluri, menungso niku mengakui adanya pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama, dalil rububiyah nakli secara Quran maupun sunnah, Allah yang mengabarkan sendiri rububiyahnya. Kemudian yang kedua, dalil nakli rububiyah Allah, Quran dan sunnah. Adzani, yang kedua, ikhbarul anbiya wal mursalina bi rububiyatihi ta'ala wa syahadatuhum 'alaiha wa iqraruhum biha. Pengkabaran para nabi dan utusan-utusan Allah terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Para nabi, rasul niku kata sudah pernah kita sampaikan, jumlahnya nabi niku boten dan rasul boten 25. Nah, itu keliru, tidak benar. Ada di dalam beberapa riwayat menjelaskan jumlahnya nabi, riwayat Hakim dan riwayat yang lain 124.000. Sementara jumlahnya rasul para santri itu ada 313-an. Dalam riwayat yang lain 315. Yang penting 300 sekitar itu jumlahnya rasul. Semuanya ini mengakui dan meyakini rububiyahnya Allah. Para nabi itu yang paling lurus akidahnya, akalnya yang paling cerdas. Gak mungkin Allah milih rasul nabi itu jahil. Mungkin apa buatan jemaah? Gak mungkin. Kalau menungso mungkin buatan mungkin. Ono pimpinan ora patek cerdas, tapi jadi pemimpin, presiden, atau wakil presiden. Saya nggak menunjuk loh bagaimana, atau DPR, tapi sebenarnya nggak pasti cerdas amat, tapi iso jadi karena berjuang, beras, baju dan uang, ini jadi pimpinan. Nabi nggak ada nabi sing golok terus. Semuanya nabi itu cerdas. Bahkan yang paling cerdas di umatnya niku nabi. Saya katakan paling cerdas. Contohnya Rasulullah, Nabi Muhammad itu beliau ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Kenapa Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis? Karena memang Allah desain Nabi itu gak boleh bisa baca, gak boleh bisa nulis, agar Allah mengajarkan langsung. Kalau Nabi ini bisa baca, bisa nulis, kira-kira nanti akan timbul tuduhan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Allah yang mendesain, bukan Nabi Muhammad yang menginginkan jemaah. Tapi memang Allah
yang meminta secara khusus agar Allah mengajarinya langsung. Makanya ummi niku maknanipun keibu-ibuan. Ibu ngajarke pada anak langsung. Allah yang mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau nggak bisa baca bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi Rasulullah ini cerdas. Beliau sekali dibacakan jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Jemaah hafal boten? Hafal Iqra. Coba kalau wacana salat yang lain, ya putar nasi. Orang apa? Rasulullah awalnya nggak hafal, tapi dibacakan oleh malaikat Jibril sekali langsung hafal, langsung nangkep. Beliau itu cerdas. Perkataannya Nabi, Bapak Ibu bisa lihat doa-doanya Nabi niku dalam, makna-maknanya dalam sekali. Bahasa-bahasanya juga indah. Tidak mungkin seseorang bisa nyusun bahasa indah dalam kalau orang itu nggak cerdas, nggak ngerti kandungan makna di dalamnya. Kemudian Nabi Musa paling cerdas Bani Israil, Nabi Isa semuanya ini mengakui adanya Allah. Nabi Rasul paling cerdas, paling lurus akidahnya, akhlaknya paling bersih dan paling baik. Itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Adam dalam firman Allah wonten surat Al-A'raf ayat 22. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui jaluk sepuro kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh mengakui juga adanya rububiyahnya Allah. Dalam surat Nuh misalkan ketika Nabi Nuh curhat kepada Allah karena banyak kaumnya yang gak mau mengikuti. Nabi Nuh itu pengikutnya dalam kitab tafsir jamaah. Dakwanya Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun. Boten 10 tahun, 15 tahun boten. 950 tahun. Allah sebutkan ada di surat Al-Ankabut ayatnya 14 sebelah kanan baris paling bawah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Sungguh benar-benar telah kami utus Nuh kepada kaumnya 1000 dikurangi 50, 950. 950 niki sing iman namung 8 sampai 12 orang. Dengan sakit bayangke tiap dakwah 100 tahun sing iman siji, rata-rata siji, 100 tahun siji meneh. Kira-kira nek dakwah kaya ngono ya meketek bener. Kaku teke mboten. Nabi Nuh sabar, tapi Nabi Nuh sabar nunggu. Jangankan 100 tahun, dakwah 20 tahun orang sing ikuti dan nggak ada orang yang menerima, mesti alim pindah. Ini 100 tahun satu, 100 tahun balik satu, sampai 950 tahun Nabi Nuh akhiri curhat kepada Allah Subhanahu wa taala wonten surat Nuh ayat 21. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Rabbi wahai Tuhanku, innahum sesungguhnya mereka asawni, mereka mendurhakai aku, wattaba'u mereka mengikuti man seseorang, lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, mengikuti seseorang yang tidak menambah orang itu hartanya, anak-anaknya kecuali kerugian. Pengakuan Nabi Nuh. Kemudian juga pengakuan Nabi Ibrahim dalam doanya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu. Rabbi ja'al hadzal baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu tentang surat Ibrahim. Wonten surat Al-Baqarah juga
doa dengan redaksi yang berbeda. Wahai Tuhanku, maksudnya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkan aku wa baniya, anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Nabi Yusuf jengoten semuanya. Kalau saya sebutkan satu persatu, semuanya para rasul, para nabi, teng Quran itu Allah jelaskan mengakui adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengarang kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau memungkasi fajami'u haula'il anbiya wal mursalin, semuanya utusan dan para nabi ini, wa ghairihim, dan selain mereka, alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah diberikan salawat dan salam, kan ya'tarifuna, mereka mengakui bi rububiyyatillahi ta'ala, dengan rububiyahnya Allah Ta'ala, berdoa kepadanya. Mereka ini atamun nas, orang yang paling sempurna ma'arifah, pengetahuannya paling sempurna, wa akmaluhum uqulan, dan paling sempurna akalnya, wa asdaquhum haditsan, dan paling benar perkataannya, wa a'rafuhum biha wa a'rafuhum billah, dan paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin mereka yang Allah sebutkan doa-doanya wonten Quran berbohong dan berdusta, tidak mungkin. Itu secara nakli. Kemudian yang ketiga, dari nakli diantaranya adalah imanun balaji minal ulama wal hukama, berimannya miliaran para ulama dan orang-orang yang bijak. Semuanya ulama teng dunya kuatah, orang-orang yang alim kuatah, jumlahnya miliaran, dan orang-orang yang bijak nggih kuatah miliaran. Mereka semuanya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan, menetapkan Allah itu Allah itu pemilik, pengatur alam semesta ini. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman balayi, berimannya miliaran, wal adadil ladzi la yuhsa, dan orang-orang yang tidak bisa dihitung, min uqala'il bashar, dari orang-orang yang cerdas dari manusia. Selain para nabi, utusan, para ulama yang jumlahnya ulama niki miliaran, juga berimannya manusia teng donya niki kathah sing pinter-pinter, yang akalnya niku cerdas-cerdas, dan orang-orang saleh, tiang-tiang ingkang sae. Semuanya ini beriman kepada rububiyahnya Allah. Di Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan kata banyak sekali yang beriman menetapkan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah sampun sampaikan, tegakkan hujah di Quran, dan Quran itu bisa dibaca oleh semuanya orang, Quran itu kitab petunjuk, tidak hanya tiang muslim, tiang kafir nggih saged ngambil petunjuk dari itu, tapi syaratnya harus mlebu Islam tentunya jamaah, kalau ingin berinteraksi secara mendalam lewat Quran itu. Kalau sudah disampaikan hujah teng Quran, kemudian manusia itu menolak, maka inilah yang disebut dengan kafir. Kafir itu kafaro yakfuru kufron, artinya menolak. Di kafir niku lembut, boten kasar. Sing menyebabkan kasar niku intonasi ngomongi kafir ora niku. Padahal kafir niku maknanya kafir yakfuru menutupi atau menolak, menutupi.
Petani niku bahasa Arabnya selain falah kafir. Petani itu bahasa Arabnya kafir. Bisa dibuka di surat Al-Hadid. Allah mengatakan kamatsali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu, ayatnya 20. Sebagaimana tanaman yang hijau yang mengagumkan petani, kufar, jamak dari kafir, kufar. Karena petani ini ketika menanam benih, menutupi benih itu dengan tanah. Makanya petani disebut kafir, kasar berarti. Sing kasar niku cara pengucapannya, niku keras, buater gitu terdengar ngeri. Tapi sebenarnya nggak ngeri, artinya coba menutupi cuma. Coba bandingkan dengan selain Islam. Selain Islam itu nyebut embek, kambing-kambing, nah, itu kasar itu, wedus, ada wedus kasar. Kalau orang Yahudi nyebut ghaib, binatang tunggangan, binatang ternak enggak, niku kasar nembe. Islam itu bukan kasar, agama yang lembut, padahal mereka itu sampun zalim kepada Allah, zalim sezalim-zalimnya. Secara akal juga mereka ngaku adanya pencipta alam semesta ini, yaitu Allah. Di Quran itu ketika diseru siapa yang menciptakan ini semuanya, mereka jawab Allah. Tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah, itu zalim. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu akan secara bahasa zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, contohnya ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah ditujukan kepada selain Allah, niku zalim. Zalim paling gede nggih syirik. Buang sampah teng dalan niku zalim. Dosa boten? Dosa. Zalim itu bertingkat-tingkat. Sing paling dhuwur syirik. Yang rendah-rendah macam-macam. Yang di jalan sampah dibuang itu zalim dan dosa. Kalau sebelum sampai iki lihat sampah itu wadah sering teng jalan apa niku, jalan apa niku sing cilik itu lho, sebelum kenitikan jalan apa niku, ana kali-kalinya itu lho Pak, Kalimah Buku itu wadah sampah-sampah. Niki tugasnya calon wali kota ke depan untuk menertibkan ini, dan insya Allah kita pilih yang sudah jelas mawon dari sisi identitas itu ya, kalau kampanye sih orang pulang ya, kalau yang jelas Muhammadiyahnya ini nomor 3 jemaah, nomor 3 insya Allah nomor berapa Pak? Apa namanya nomor 3 kalau dikeliru. Insya Allah niki sakit, dan visi-visinya pun kalau baca diantaranya penataan pengelolaan sampah niki insya Allah sahih. Zalim yang paling tinggi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian setelahnya baru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sebelum saya jelaskan dalil-dalil akal, ada yang perlu ditanyakan, insya Allah besok mawon dalil-dalil akal ini, karena panjang, mungkin separuh buatan efektif dan sudah dihidangkan ini makmum. Ada yang ditanyakan tentang rububiyah Allah, barangkali dalil-dalil nakli atau hal yang lain tentang bahasan akidah yang sakit badhe dipun takutaken. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu santri? Ada yang tanya? Nah, nanti kalau ingin jelasnya sakit moco terserani Mas Fahru. Insya Allah ada manfaatnya nih. Beliau jadinya mengalir terus. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Alhamdulillah kalau gak ada,
semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampun kita lakukan kandang matur nuwun paranipun ilmu matur pisan hari sore para bapak para ibu wonten ing mriki wonten ing perhubungan ingkang perlu kita aturaken. Kenging pisan alhamdulillahirrahmanirrahim paranipun impak ingkang lebet wonten ing kas Masjid Al-Mikro wonten ing tausiah Jumat yang punika wonten ada yang jumlahipun 300 kali rupiah. Saya pemula kaya menjaga, saya pemula kaya menjaga. Hingga nomor kali mengatakan dumateng para takmir, para takmir Masjid Al-Mikro di jam Rabu malam Kamis kita melakukan rapat dan persiapan pengawasan selapana malam Selasa Kliwon hingga dalam hingga Senin tanggal 18 November waktu kalian kalikur insya Allah hingga bagi-bagi tausiah wonten pengawasan kasebat panjenenganipun Al-Ustaz Haji Saidan MPD. Para ibu wonten ing daerah punika sampun nyemekaken dadosaken sarapan. Kalau sampun dipun kanthi dua kepala majelis bersama Ustaz. Monggo kita berkaji tausiah wonten ing Yabudo kita berdoakan di wawasan Alhamdulillah kita daerahkan dalam sarapan kami Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ilaika wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Ada jadi kayak ini ayo mas.
Gracias.